Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Francisca Suryati Damri, NIM 18030300102. Saya mahasiswa jurusan Sosiologi Universitas Nusa Cendana Kupang, kelas C semester 6. Baik, pada video kali ini saya akan mereview buku yang keempat sebagai salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Buku yang saya review ini berjudul Badan Resmi untuk Melawan Korupsi. Buku ini ditulis oleh M.K. Samaldiko. Secara khusus buku ini membahas tentang badan resmi untuk melawan korupsi di negara Kazakhstan, salah satu negara yang terdapat di Asia Tengah. Yang pertama, kita mulai dari pengantar. Karena status Badan Republik Kazakhstan di counter action yang legal, korupsi secara radikal berubah sehubungan dengan adopsi keputusan Presiden Republik Kazakhstan tanggal 13 Juni 2019 nomor 12 tentang langkah-langkah untuk meningkatkan sistem administrasi publik. Oleh karena itu, struktur organisasi Badan Republik Kazakhstan dalam pemberantasan korupsi telah mengalami peningkatan yang serius. Konvensi PBB melawan korupsi pasal 6 mengatur pembentukan badan khusus anti korupsi. Dalam strategi anti korupsi Republik Kazakhstan 2015 sampai 2025 pada ayat 2.1, kecenderungan positif di bidang anti korupsi tercatat adanya badan khusus negara yang menggabungkan regulasi dan hukum. Fungsi penegakan hukum di bidang pelayanan publik dan anti korupsi tidak dibuat semata-mata hanya untuk mengatur organisasi dan perjalanan layanan publik serta memantau kebersihan aparatur negara, tetapi juga fungsinya untuk mencegah dan memberantas korupsi sebagai penuntutan pidana bagi orang yang melakukan kejahatan korupsi. Pada saat yang sama, aktivitas pencegahan dan profilaksis menjadi prioritas dalam pembentukan badan untuk urusan kepegawaian dan anti korupsi. Kemudian, pada tahun 2019, agar lebih meningkatkan sistem layanan publik dan anti korupsi di bawah keputusan Presiden Republik Kazakhstan tanggal 13 Juni 2019 nomor 12 tentang tindakan memperbaiki pemerintahan, Badan Urusan Kepegawaian dan Anti Korupsi dibagi menjadi 2 departemen. Yang pertama adalah Badan Republik Kazakhstan untuk Urusan Kepegawaian, yaitu badan negara yang berwenang di bidang pelayanan publik dan pemantauan kualitas pelayanan publik, tetap bertanggung jawab langsung kepada Kepala Negara. Yang kedua, untuk Biro Anti Korupsi Nasional dari Badan Layanan Sipil dan Anti Korupsi Republik Kazakhstan berubah menjadi Badan Anti Korupsi Republik Kazakhstan sebagai suatu badan negara, juga secara langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Kazakhstan. Badan keputusan adalah lembaga penegakan hukum independen diberkahi dengan eksklusif kompetensi komprehensif dalam pemberantasan korupsi. Sedangkan Biro Nasional adalah sebuah departemen dalam Badan Republik Kazakhstan untuk layanan sipil dalam pemberantasan korupsi. Badan pemberantasan korupsi yang dimaksudkan di sini adalah untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan meningkatkan efektivitas pencegahannya. Yang pertama, kita bahas tentang konsep dan kegiatan utama Badan Republik Kazakhstan dalam pemberantasan korupsi. Badan Republik Kazakhstan untuk pemberantasan korupsi berada di antara lembaga penegak hukum. Badan Anti Korupsi Republik Kazakhstan adalah badan anti korupsi negara yang secara langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Kazakhstan melaksanakan pembentukan dan implementasi kebijakan anti korupsi Republik Kazakhstan
dan koordinasi di bidang anti korupsi, serta identifikasi, penindasan, pengungkapan, dan investigasi tindak pidana korupsi. Nah, dalam kegiatannya ini, badan ini berpedoman pada konstitusi dan hukum Republik Kazakhstan, tindakan Presiden Republik Kazakhstan atas persetujuan peraturan tentang Badan Republik Kazakhstan tentang pemberantasan korupsi dan pemerintah Republik Kazakhstan dengan persetujuan aturan untuk promosi orang yang melaporkan pelanggaran korupsi atau membantu dalam melawan korupsi. Tindakan hukum regulasi lainnya di Republik Kazakhstan. Badan ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Kazakhstan tentang masalah-masalah dalam kompetensinya. Nah, aktivitas yang dilakukan badan ini dilakukan di bidang utama berikut. Yang pertama, anti korupsi di bidang penerimaan, pendaftaran, dan pertimbangan aplikasi, pesan dan informasi lain tentang tindak pidana, memberi nasihat kepada individu dan badan hukum tentang masalah anti korupsi, organisasi dan pelaksanaan kegiatan investigasi operasional, penggunaan khusus dan sarana teknis lainnya selama pelaksanaan tindakan investigasi rahasia, tindakan pencarian operasional umum dan khusus, penyelidikan pra-peradilan kasus pidana yang berada dalam kewenangan badan ini. Yang kedua, badan khusus pelaksanaan aplikasi dan permintaan dari penegak hukum lainnya, termasuk otoritas kompeten, staf asing, adopsi langkah-langkah untuk perlindungan negara dari orang-orang yang tunduk pada perlindungan negara yang disediakan oleh tindakan legislatif, dorongan orang-orang yang melaporkan tindak pidana korupsi, atau membantu dalam melawan korupsi dengan cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Republik Kazakhstan, menetapkan keberadaan dan penahanan tentang orang yang dicari yang bersembunyi dari investigasi, penyelidikan atau persidangan, mengawasi penjualan properti yang disita dalam kasus pelanggaran pidana korupsi dan diperoleh dengan dana yang diperoleh dengan cara pidana. Yang berikut, administratif di bidang hukum, meliputi tugas-tugas melakukan penuntutan perkara pelanggaran administratif yang mengacu pada kewenangan badan dengan cara yang ditetapkan oleh Kode Republik Kazakhstan tentang pelanggaran administratif. Yang berikut, administratif di bidang lain. Yang pertama, pengembangan dan implementasi perangkat strategis dan program di bidang pemberantasan korupsi, pengembangan dan adopsi peraturan perundang-undangan di lapangan. Yang kedua, pemberantasan korupsi sesuai dengan Undang-Undang Republik Kazakhstan. Yang ketiga, analisis eksternal resiko korupsi. Yang keempat, memantau pelaksanaan oleh badan-badan negara, organisasi, dan rekomendasi entitas sektor semi-publik yang dibuat berdasarkan hasil analisis eksternal resiko korupsi. Yang kelima, membuat rekomendasi kepada pemerintah Republik dari Kazakhstan tentang penghapusan penyebab dan kondisi korupsi. Yang berikut terkait dengan sistem dan struktur Badan Republik Kazakhstan tentang pemberantasan korupsi. Di sini saya akan menjelaskan dua skema. Yang pertama itu skema sistem Badan Republik Kazakhstan tentang pemberantasan korupsi. Badan Anti Korupsi Republik Kazakhstan termasuk otoritas teritorial kantor pusat di daerah, kota penting Republik. Ibu kota Badan Anti Korupsi Republik Kazakhstan adalah Badan Anti Korupsi Negara yang secara langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Kazakhstan, melaksanakan pembentukan dan implementasi kebijakan anti korupsi Republik Kazakhstan dan koordinasi anti korupsi,
serta identifikasi, pemberantasan, pengungkapan, dan penyidikan tindak pidana korupsi. Tugas pokok Badan Anti Korupsi Republik Kazakhstan ini adalah pembentukan dan implementasi kebijakan negara di bidang anti korupsi, identifikasi kondisi dan alasan yang mendukung dilakukannya tindak pidana korupsi, dan penghapusan konsekuensinya, pengorganisasian serangkaian tindakan yang ditujukan untuk pembentukan budaya anti korupsi di masyarakat, koordinasi kegiatan badan-badan negara, organisasi dan entitas kuasi publik sektor dalam pencegahan korupsi, perkembangan kerjasama internasional anti korupsi, deteksi, penindasan, pengungkapan, dan penyelidikan tindak pidana korupsi. Skema yang kedua, struktur kantor pusat Badan Republik Kazakhstan tentang pemberantasan korupsi berdasarkan keputusan Presiden Republik Kazakhstan tanggal 22 Juli 2019 nomor 74. Yang pertama, Manajemen Badan Republik Kazakhstan tentang pemberantasan korupsi. Yang kedua, Departemen Pusat. Yang ketiga, Aparat. Yang keempat, Ketua. Yang kelima, Sekretariat. Yang keenam, Pelayanan Audit Internal. Dan yang ketujuh, Kantor Pusat. Nah, Manajemen Badan Anti Korupsi Republik dari Kazakhstan yang dimaksud di sini adalah Ketua Badan Anti Korupsi Republik Kazakhstan, Wakil Ketua Pertama Badan, Wakil Ketua, Kepala Kantor Badan Republik Kazakhstan tentang pemberantasan korupsi. Selanjutnya, Departemen Integritas. Di sini Departemen Integritas diberi tugas untuk membentuk sebuah pandangan dunia anti korupsi dan kesadaran hukum, menumbuhkan etika dan integritas, serta mengkoordinasikan proyek-proyek badan anti korupsi. Departemen bekerja untuk mempromosikan ideologi yang sesuai dalam konteks pembentukan sebuah budaya anti korupsi dan kerjasama yang erat dengan instansi pemerintah dan masyarakat sipil. Yang berikut, pengemudi. Pengemudi di sini adalah proyek Adaldik Alagi atau kawasan bebas dari korupsi dalam kerangka yang arahnya melindungi bisnis dan investasi. Sanali Orpak atau generasi yang sadar juga diterapkan. Tujuan utama dari proyek Adaldik Alagi adalah memberantas korupsi dalam negeri dan menghilangkan risiko korupsi di bidang-bidang yang signifikan secara sosial. Tujuan dari proyek Adaldik Alagi ini adalah yang pertama, terciptanya kondisi yang nyaman bagi warga dalam penyediaan layanan publik. Yang kedua, pembentukan budaya anti korupsi. Yang ketiga, memperkuat kontrol publik. Yang keempat, promosi besar-besaran ideologi integritas. Selanjutnya, pada tanggal 2 September 2019, nota kesepahaman antara PBB dan Badan Anti Korupsi ditandatangani di Wina, di Austria. Kepala negara menandatangani keputusan pada tanggal 27 Agustus 2019 nomor 139 tentang penandatanganan perjanjian antara Republik Kazakhstan dan Dewan Eropa yang menghargai hak istimewa dan kekebalan perwakilan anggota dari kelompok negara melawan korupsi dan anggota penilai kelompok. Penandatanganan perjanjian dengan GRECO berlangsung pada tanggal 15 Oktober di Strasbourg, di Prancis. GRECO adalah inisiatif dalam kerangka Dewan Eropa, didirikan pada tahun 1999 yang sebelum aksesi Kazakhstan termasuk 49 negara bagian seperti Austria, Amerika Serikat, Inggris Raya, Jerman, Prancis, Belanda, Finlandia, dan beberapa negara lainnya.
Peserta dari Gréco ini adalah negara-negara bekas Uni Soviet seperti Azerbaijan, Armenia, Belarusia, Georgia, Rusia, Ukraina, dan Estonia. Dua tugas utama yang diberikan kepada Gréco ini adalah perbaikan metode pemberantasan korupsi di negara-negara peserta Gréco dan penciptaan dasar untuk pertukaran praktik terbaik, pencegahan, dan deteksi kasus korupsi. Pengaturan satuan struktural aparatur pusat Badan Republik Kazakhstan pada pemberantasan korupsi disetujui oleh Presiden Republik Kazakhstan. Sebuah dewan dibentuk di Badan Republik Kazakhstan bidang pemberantasan korupsi yang terdiri dari ketua badan atau ketua dewan, para wakil, serta karyawan senior kantor pusat dan divisi struktural badan yang ditunjuk oleh ketua. Perwakilan Parlemen Republik Kazakhstan, Administrasi Presiden Republik Kazakhstan, Kantor Perdana Menteri Republik Kazakhstan, serta perwakilan badan negara lainnya dan media, organisasi non-pemerintah dapat diundang ke pertemuan Dewan Badan. Anggota Dewan Umum Badan Kegiatan berhak untuk berpartisipasi dalam rapat Dewan. Dewan Badan adalah badan penasihat, keputusannya adalah mengikat pegawai-pegawai negeri, kantor pusat, badan, dan badan teritorialnya. Pada rapat Dewan ini, masalah pelaksanaan tindakan dan instruksi kepala negara, masalah kinerja badan yang paling mendesak, peningkatan efisiensi kerja dipertimbangkan, report kepada divisi struktural dan badan teritorial badan agensi didengar, dan masalah serta tugas bermasalah untuk waktu dekat didiskusikan. Rentang masalah yang ditangani oleh pertemuan operasional badan ini meliputi keadaan organisasi kinerja, kegiatan di antara unit struktural badan, langkah-langkah untuk meningkatkan hasil pekerjaan, keadaan disiplin kerja, informasi dan citra kerja, laporan dari kepala divisi struktural, badan teritorial, masalah terkini terkait dengan memastikan kegiatan badan efektif. Rapat dapat dimulai oleh wakil ketua pertama, wakil ketua, kepala staf, badan atau kepala struktural divisi badan dalam perjanjian dengan ketua. Jika perlu, pertemuan dapat dilakukan dengan badan teritorial badan melalui konferensi video. Baik, sekian saja materi dari saya. Terima kasih.